Di bumi kita ada banyak sekali gunung. Hah, apa kau tahu gunung apa, Google? Gunung sejuta umat kah, Bang? Masa lu kagak tahu? Saya tahu, Bang. Saya kan Google. Putar dulu intronya, Google. Kehidupan fotosintesis muncul sekitar 2 miliar tahun yang lalu. Kira-kira nenek moyang Anda sudah lahir waktu itu kah? Nah, diperkaya oksigen di atmosfer, sebagian besar makhluk hidup masih berukuran kecil dan mikroskopis. Sampai akhirnya makhluk hidup multiseluler kompleks mulai lahir sekitar 580 juta tahun yang lalu. Organisme terus berevolusi, berubah menjadi bentuk baru ataupun punah seiring perubahan bumi ini. Proses tektonik lempeng memainkan peran penting dalam pembentukan lautan dan benua di bumi ini, termasuk kehidupan di dalamnya. Biosfer memiliki dampak besar terhadap atmosfer. Pasti Anda tahu itu kan, anak biologi pasti paham ini. Kondisi abiotik lainnya di planet ini seperti pembentukan lapisan ozon, proliferasi oksigen, dan menciptakan tanah. Kerak bumi mulai terbentuk seketika permukaan bumi mulai memadat, menghilangkan bekas-bekas pergeseran lempeng tektonik. Itu bukan yang terjadi. Namun, diperkirakan kerak tersebut memiliki komposisi basal seperti kerak samudra yang ada sekarang ini. Potongan kerak benua besar yang pertama muncul pada akhir masa Hidden. Kapan itu? Sekitar 4 miliar tahun yang lalu. Wow, sangat lama sekali. Bagian yang tersisa dari benua pertama yang kecil ini disebut dengan kraton. Potongan-potongan yang menjadi pada akhir Hidden sampai awal Archean terbentuk inti lempengan yang sama sekarang tumbuh menjadi benua-benua yang ada di belahan bumi ini. Benua tertua di bumi ditemukan di Laurentia, Kanada yang berupa tonalit. Apa itu tonalit? Yang berumur sekitar 4 miliar tahun yang lalu. Bebatuan itu menunjukkan sejak metamorfosis oleh suhu tinggi. Juga biji-bijian sedimen yang telah terkikis oleh erosi selama terbawa oleh air, yang menunjukkan sungai dan laut pada masa itu. Gunung adalah sebagian kerak bumi yang lebih tinggi dari area sekitarnya. Sungguh indah memang gunung ini. Nikmat manakah yang kau dustakan? Gunung biasanya memiliki sisi curam yang secara signifikan. Jangan ketawa, Bang. Serius dong. Iya, Google. Gunung berbeda dari dataran tinggi karena memiliki daerah puncak yang terbatas. Gunung lebih besar dari sebuah bukit. Biasanya memiliki ketinggian sekitar 300 meter atau 1000 kaki. Wow, berapa tangan itu? Di atas tanah sekitarnya. Beberapa gunung adalah puncak yang berdiri sendiri, tetapi sebagian besar merupakan bagian dari rangkaian pegunungan. Pegunungan terbentuk melalui kekuatan tektonik, erosi, ataupun aktivitas vulkanik lainnya yang bekerja pada skala waktu hingga puluhan juta tahun. Begitu pembentukan gunung berhenti, gunung-gunung perlahan-lahan akan pandai melalui aksi pelapukan, kemerosotan, serta bentuk-bentuk pemborosan massa lainnya, serta melalui erosi sungai dan gletser yang di pegunungan menghasilkan iklim yang lebih dingin daripada permukaan laut pada garis lintang yang sama. Iklim yang lebih dingin ini sangat mempengaruhi ekosistem pegunungan. Ketinggian gunung yang berbeda-beda menjadi habitat tumbuhan dan hewan yang berbeda pula. Medan dan iklim yang kurang ramah. Gunung cenderung lebih sedikit digunakan untuk pertanian dan lebih banyak untuk atraksi sumber daya. Bagi yang suka panjat-panjat tebing pasti tahu ini. Seperti pertambangan dan penebangan, atau dijadikan sebagai tempat rekreasi seperti mendaki gunung, lewati lembah. Perlu diketahui bahwa gunung tertinggi di muka bumi adalah Gunung Everest di Himalaya, Asia. Di Asia ya.
yang puncaknya mencapai ketinggian 8.850 meter atau 29,35 ft di atas permukaan laut rata-rata. Gunung tertinggi di antaranya adalah gunung tertinggi di antara semua planet di tata surya kita adalah Olympus Mons di Mars dengan ketinggian 21.171 meter atau 69,44. Biar aku yang baca Bang, yaitu 21.171 meter atau 69.459 kaki.